ancaman bagi orang yang memakan riba. Jadi alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba itu la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton. Jadi orang-orang yang memakan riba itu nantinya dia tidak bisa berdiri tegak gitu. Ya, tidak bisa berdiri tegak kecuali berdirinya itu seakan-akan dia itu kerasukan setan, kemasukan setan, dan itu seakan-akan dia mabuk gitu. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Itu terjadi karena dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu terjadi ya karena mereka itu mengatakan bahwa bai' itu atau jual beli itu seperti halnya riba gitu. Ya, jadi jual beli itu seperti halnya riba gitu. Nah, padahal di sini kalau nanti ada beberapa yang saya kaji juga, itu ada di situ bukan seperti ini ya. Maksudnya di situ ada balagohnya ya. Nah, kemudian Allah menjawab di sini, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu telah menghalalkan jual beli dan sudah mengharamkan riba gitu. Nah, faman ja'a mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalaf. Dan barang siapa yang telah datang kepada mereka itu, kepadanya ya, itu adalah suatu mau'izah dari Tuhannya, kemudian dia itu menghentikan perbuatan untuk memakan ribanya, maka falahu masalah, maka baginya itu adalah perbuatan yang sudah terdahulu, tapi wa amruhu ilallah, itu urusannya terserah pada Allah. Jadi mau diampunilah perbuatan yang sebelumnya ataupun enggak, itu adalah adanya di urusan Allah. Tapi waman ada, dan apabila ada orang yang ternyata ini kembali lagi setelah dapat mau'izah ya, setelah mendapatkan wawasan, kemudian dia kembali lagi untuk memakan riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah termasuk ke dalam penghuni neraka dan hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Baik, di sini saya mengutip yang diambil dari karyanya Profesor Wahbah Az-Zuhaili ya. Ini ada tafsir Munir, tapi tafsir Munirnya ini berbeda, bukan tafsir Munir yang Imam Nawawi ya, tapi ini tafsir Munir yang kontemporer sebenarnya dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Di situ dijelaskan bahwa ada balagoh dalam kalimat innamal bai'u mithlur riba. Di situ ada balagoh yang asalnya sebetulnya ayyuqala ar-riba mithlul bai'. Gitu. Jadi dipahaminya itu jangan jual beli seperti riba, tapi di situ pemahamannya haruslah riba seperti jual beli. Jadi yang dikatakan orang-orang yang celaka ini, ya saya katakan adalah orang celaka aja, yang di situ seperti yang kerasukan setan, itu dia mengumpamakan riba itu sama hanya dengan jual beli. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu alasannya di sini ada tasbih, ya, ada tasbih maklub. Ya. Tasbih maklub itu apa? Tasbih maklub itu adalah kondisi di mana musyabah itu kita jadikan sebagai musyabah bih, gitu. Contoh gini, misalkan kita ada orang yang sangat gagah, gitu ya. Ada orang yang sangat gagah. Nah, kita umpamakan bahwa orang yang sangat gagah ini kita bisa mengatakan ar-rajulu mislul asad, misalkan. Bahwa lelaki itu seperti harimau. Wah, artinya di situ kalau seperti harimau itu menunjukkan bahwa orang tersebut itu sangat gagah gitu. Tapi kalau saja kegagahannya itu bisa melebihi harimau, maka di situ bisa jadi ada tasbih maklub. Jadinya akan seperti ini. Biasanya ini kayak candaan gitu biasanya, ya kan? Ada kayak candaan, tapi ini karena ada wajah sibehnya atau titik temu antara musyabah dengan musyabah bihnya itu lebih tinggi gitu, lebih tinggi musyabah. Jadinya kalau tadi keberaniannya lebih tinggi orang yang tadi, yang lelaki tadi, maka kalimatnya akan seperti ini nantinya. Asad itu seperti atau harimau itu seperti laki-laki ini gitu. Ya, jadi dibalik kondisinya dibalik. Nah, itulah yang terjadi dalam kalimat innamal bai'u mithlur riba menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Tafsir Munir ya. Di situ sehingga ayat ini kalau seperti tadi itu kita bisa pahami bahwa orang-orang ini itu sudah benar-benar lekat sekali dengan perbuatan riba gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan ini tuh
Artinya dia benar-benar transaksinya sudah benar-benar terus-terusan berada pada atau namanya apa mukhalid itu bercampur dengan riba gitu. Jadi karena saking seringnya bertransaksi dengan riba, oleh karena itu dia mengatakan, oh riba itu mislul bai, bahwa riba itu seperti hanya jual beli. Nah, tapi Allah membantah di sini. Oh enggak, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Enggak, kata Allah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu perbedaannya. Baik, itu di situ ya. Dan di sini ini ada jumhur mufasirin aja sih bahwa layakumuna itu bukan dia berdiri di sini nanti ya. Oh, kalau nanti dipahami kayak gini, dia tidak bisa berdiri kecuali seperti kerasukan setan dan itu apa namanya minal mas itu apa dan kayak mabuk gitu orang ini. Jadi kita bisa melihat gitu. Nanti kalau di daerah kalian misalkan di daerah kita itu ada yang ternyata sempoyongan, wah ini apa istilahnya ini terlalu banyak makan riba gitu. Enggak gitu ya, enggak gitu. Tapi istilah layakumuna di sini itu oleh mufasirun di sini ditafsirkan bahwa ini adalah al-qiyam min kuburihim yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat nanti, bukan di dunia ya. Jadi itu enggak bisa kita lihat oh ini udah keluar dari bank dia nyender kayak gini, oh enggak, bukan kayak gitu juga ya. Tapi nanti ini di akhirat nanti dia kondisinya dia akan layakumuna, nggak bisa dia apa namanya berdiri tegak seperti itu setelah dia dikuburnya nanti di hari kiamah ya. Ini apa namanya pendapat para ulama, karena ya ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Ibnu Abbas di sini bahwa beliau meriwayatkan akil riba yub asu yaumal kiamah majnunan. Jadi apa di situ orang-orang yang memakan riba itu nantinya akan dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan majnun. Majnun itu orang yang dia nggak tahu arah gitu ya. Kemudian orang yang ya dia apa namanya sempoyongan segala macamnya ya seperti itulah. Tapi jangan ditiru ke arah yang ininya ya. Oh, tapi kan orang gila itu nggak kena corona. Jangan kesananya ya. Tapi itu beda lagi ceritanya ya. Tapi pahaminya bahwa ini adalah sesuatu hal yang buruk nanti di yaumil kiamah nanti. Oke, kemudian nah ini farodo udah ya, ini tadi. Nah, kita langsung aja. Nah, itu tadi adalah ayat Al-Qur'an yang kita kaji ya di dalam tafsir Profesor Wahbah Az-Zuhaili dan beberapa balagohnya di situ. Kemudian dari sini juga saya mengutip salah satu hadis yang ini saya ambil sebetulnya dari kitab Umdatul Ahkam. Nah, kitab Umdatul Ahkam ini disyarahi, di situ ada syarahnya kitab Al-Uddah, dan yang saya bawa itu adalah di kitab Al-Uddah di situ ya. Tapi setelah saya cek juga ternyata hadis-hadis ini tuh ada juga di Bukhari Muslim. Akhirnya dari situ saya tidak perlu mentakhrij lagi karena ini udah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya udah kesohihannya itu kita bisa tutup mata gitu. Kita nggak usah ngecek lagi ini hadisnya sahih atau enggak. Ini udah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya udah berarti kita tutup mata ya untuk takhrijnya ya, takhrijnya. Karena kan ada ini ya, ada sebagian orang yang ternyata wah apa sih berlandaskan terhadap hadis gitu kan, hadis itu dia berbicara beratus-ratus tahun ke belakang tapi masih dipakai gitu, sampai ke kitanya itu kayak gimana gitu kan. Nah itu ada yang seperti itu kan, ada pendapat yang seperti itu. Padahal kalau kita tahu pada saat penyampaian hadis ini itu sangat ketat sekali, orang ini berbohongkah atau tidak, terus yang meriwayatkannya seperti apa, apakah dia sikoh, apakah dia soduk atau apa gitu ya, itu dirunut gitu sehingga nanti diklasifikasikan menjadi ini hadisnya soheh, ini hadisnya hasan, ini hadisnya doib. Nah seperti itu. Ya, mungkin karena belum mengkaji ke arah sana sehingga orang jadinya tidak percaya pada hadis karena ini hadis itu udah lama sekali. Padahal dalam periwayatannya itu sangat ketat ya, sangat ketat. Ucapan Nabi itu pindah ke kitanya itu sangat ketat. Nah ini yang saya bawakan ini adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri di sini radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaya'u dzahaba bizzahabi illa mislan bimislin wala tushifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin.
Dalam lafadz lain ini ada kalimat illa dan biyadin. Dalam lafadz yang lain juga ada illa waznan biwaznin mislan bimislin sawaan bisawain. Nah, setelah kita memahami hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabayya'u dzahaba bidzahabi, janganlah engkau jual beli emas dengan emas lagi, illa bimislan bimislin, kecuali kalau itu seimbang, sama gitu ya, ukurannya sama, gramasinya itu sama gitu ya. Ya itu kalau seperti itu nanti ada pendapat ulama. Saya tidak berpendapat, nanti saya bacakan pendapat ulamanya. Kemudian wala tusifu ba'daha ala badin, janganlah tusifu itu nanti ditafsirkan oleh para ulama di sini wala tusifu huwa bidomita wa kasrisin wa tasdidifa ay la tafaddilu. Jadi di situ jangan melebih-lebihkan. Jadi jangan dilebih-lebihkan ba'daha ala badin. Jadi dari sebagian ke sebagiannya. Dan kemudian wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Nah, ini tafsirnya itu yang apa namanya yang menjelaskan ulamanya itu di sini wala tabi'u minha ghaiban binajizin itu al-ghaib itu artinya al-muajjal. Nah, ini di sini yang membuat saya langsung terperangat dan loh ini ya udahlah stop aja kali, kita pending aja dulu program untuk yang apa namanya yang program arisan ini gitu ya. Kemudian wanajiz itu adalah hadir maknanya. Artinya apa? Untuk wala tabi'u minha ghaiban binajizin itu maknanya la tabi'u muajjalan bihadirin minadzahabi bizahabi. Jadi di sini menjelaskan dalam hadis ini oleh para ulama dijelaskan bahwa janganlah menjual kalian semuanya, jual beli kalian semuanya dengan akad kredit ya, atau yang dikreditkan gitu, atau yang tadinya dengan apa namanya transaksi antara barangnya yang enggak ada dengan yang barang sedang ada gitu. Misalkan ada dua orang, dia mau transaksi zahab bizahab, emas dengan emas, ya kan? Mau zahab dengan zahab, emas dengan emas. Tapi ternyata yang pertama ini emasnya enggak ada gitu, enggak dibawa gitu. Goib artinya kan, goib di sini najizin itu goib itu al muajjal ini ya, goiban itu al muajjal. Jadi nanti deh saya ambil dulu gitu di sana emasnya. Nah sementara yang satu orang ini emasnya ada di bawah. Nah kemudian mereka melakukan transaksi di situ, tapi yang ini ditangguhkan dulu nanti. Nah itu nggak boleh seperti itu ya, itu nggak boleh di sini lah tapi muajjalan wala minadzahaba bil fido. Begitupun kalau kejadiannya ini berbeda, dahab dengan fidoh. Ya, kalau ada muajjal itu ada yang ditangguhkan terlebih dahulu. Tapi ini ya, nukernya itu bukan uang ya. Jadi ini emas gitu. Nggak ada perantara uang di sini ya. Nggak ada perantara uang. Yang kita pahami seperti itu. Nanti beda lagi ceritanya kalau ada uang itu justru itu jadi solusi di hadis berikutnya. Nah, dari sini waqad ajma al ulama. Nah, ini ulama udah sepakat nih ala tahrimi dzalika ya terhadap keharaman hal tersebut. Jadi ini mungkin nanti ini kalau ini kesininya hukum hintoh dengan hintoh, kemudian hukum syair beras dengan beras ya itu kita tidak bahas di sini ya. Itu mungkin nanti di pertemuan-pertemuan atau kajian-kajian yang lain gitu ya. Di sini kita fokusnya ke emas dengan emas saja. Nah, artinya dari sini dapat apa nih? Wa fi hadzal hadis, dari hadis ini ada tahrimu bai'i jami'an wa izahabi ba'diha bi ba'din mutafadilan. Jadi dari hadis ini kita ketemu bahwa ada hukum haram jual beli dari seluruh ya jenis emas ya, yang di situ itu ada mutafadil, ada yang melebihi dari yang lainnya. Kemudian yang kedua tahrimu bai'il ghaib, itu yang pertama ya. Jadi kalau yang satunya ngambil 5 gram, yang satunya ditukar dengan 10 gram, itu nggak boleh. Itu tafadil namanya. Jadi yang satu orang si A ngambil 5 gram, ya. Tapi ini emasnya udah karatnya beda gitu. Ini udah ini atau ke LM ke huli. Huli itu perhiasan, ke huli ya, ke perhiasan. Jadi kalau ditukar tapi gramnya sama nih, atau maaf, gramnya mutafadil, gramnya beda gitu. Yang satu 10 gram, yang satu itu 5 gram. Nah, dari redaksi ini itu tidak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, tahrimu bai'il ghaib minha bil hadir. Jadi mengharamkan jual beli yang barang yang tidak ada oleh barang yang ada. Jadi yang tadi itu, jadi yang satu bawa emasnya, yang satu apa namanya masih di rumah emasnya. Nah, ini idza tafarraqa min ghairi qabudin. Nah, tatkala apa namanya tatkala mereka berpisah itu belum ada serah terima qabudin itu. Belum ada serah terima. Jadi
Ini udah pisah aja, tapi di situ mereka udah belum pas terpisah itu karena yang satu itu masih di rumah, jadi belum ada serah terima di situ. Cuman yang satu lagi udah dibawa sama satu orang ini, gitu. Tapi yang satunya belum diserahkan. Nah itu nggak boleh yang seperti itu, sama zakarna. Kemudian yang berikutnya dalam hadis itu istirahatul qabdi fil majlis. Jadi harus disyaratkan adanya apa? Al-qabdi itu tadi itu serah terima. Jadi dalam satu majlis harus sudah ada serah terima. Nah, itu yang disyaratkan di sini. Nah, kemudian dari sana juga ada al-hisu ala tasawi fir ribawiyati ya. Jadi ini ada motivasi agar sama kita sudah waktunya nanti Pak. Nah, itu ada motivasi untuk ukuran yang sama dalam hal barang-barang yang ribawiyat ya. Ribawiyat itu barang-barang yang di situ ada kemungkinan mengandung ribanya, diantaranya yaitu emas dengan perak. Nah ini mungkin yang bisa jadi solusi. Mungkin ini yang bisa jadi solusi bagi akad seperti yang tadi. Tapi di sini memang barangnya masih barang ribawiyat ya, cuman mungkin tidak emas di sini. Nah, ini anhu. Anhu itu artinya dari sini karena ini hadisnya beruntun ya, beruntun. Jadi artinya dari anhu itu Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dia hadis ini masih dari hadis Al-Khudri itu ya. Qala ja'a Bilalun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min aina hadza? Qala Bilal kana indana tamrun radiun fabi'tu min usa'ini biso'in limat amin Nabi. Bagus. Ini alasannya adalah apa? Alasannya untuk memberi makanan kepada Nabi. Ya. Jadi di sini ya saya cerita dulu dari ini mungkin dari atas. Ya, Ja'a Bilal. Jadi Bilal itu datang ya. Telah datang Bilal ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa apa? Tamr barniyun itu tamar atau kurma yang sangat baik gitu. Yang paling baik gitu ya. Yang paling baik. Ini kurma yang terbaik lah istilahnya. Kalau superlatif itu terbaik berarti bitamrin barnian ini. Faqala lahun Nabi, maka dari sana Nabi berkata kepada Bilal ini, nanya Nabi, "Min aina hadza? Dari mana kurma ini?" gitu. Qala Bilal mengatakan, "Kana indana tamrun radiun, fabitu minhu sa'aini bisa'in." Jadi gini ceritanya gitu. Bilal ya kalau bahasa kitanya gini ya. Bahasa kitanya. Jadi begini Rasul. Jadi di kita itu atau kami itu punya tamrun rodiun. Kami itu punya kurma yang jelek gitu. Kemudian fabitu minhu sa'aini biso'in limat amin Nabi. Kemudian kami jual tuh tamrun rodiun itu kurma yang jelek itu sebanyak 2 sok dengan 1 sok yang baik, itunya kurma yang baik gitu. 1 sok. Jadi 1 sok itu kalau oke lah kita bikinnya timbangan yang bisa kita pahami aja. Misalkan ternyata Bilal itu udah punya 2 kilo. 2 kilo kurma yang jelek kualitasnya. Kemudian ada yang dibelikan atau ditukar dengan apa? Dengan tamrun barni. Kurma yang baik tapi 1 kilo. Jadi 2 kilo ditukar dengan yang 1 kilo. Kualitas yang 2 kilo jelek, kualitas yang 1 kilo baik. Ditukar tuh. Gimana komentar Nabi kalau seperti itu? Faqala Nabi ingda dzalik awwah ainur riba. Bahkan di dalam redaksi yang kitab Sahih Muslim ini 2 kali. Ainur riba gitu ya nabinya. Ini riba gitu. La taf'al, jangan kau lakukan itu gitu. Walakin idza aradta an tashtariya fa bi'ait tamra bibai'in akhar. Nah, ini solusi. Jadi dari Rasul juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Gimana solusinya? Nah, kalau kamu ingin membeli tamar yang baik tadi ya, membeli kurma yang terbaik tadi itu, maka fabi' tamar. Maka jual dulu ya, jual dulu tamrodiun ini ya, kurma yang jelek itu tadi dibaiin akhor dengan akad jual beli yang lain di majelis yang lain. Nah, sumas tarobihi, kemudian setelah itu belilah dengan penghasilan penjualan tadi kurma yang baik.
Nah, seperti itu akadnya gitu ya. Jadi ini adalah solusinya. Nah, nanti ini bisa dikiaskan karena tamar itu juga itu adalah barang-barang yang mengandung ribawi ya, merupakan barang ribawi. Jadi ini bisa dikiaskan dengan emas nantinya. Nah, ini mungkin nanti Pak ini ya. Saya lanjutkan aja dulu. Nah, ini juga ini udah sama lah. Ini penegasannya ada di sini. Wa dzahaba bizahabi ila sawaan bisawain gitu ya. Fiddah bizahab kaifashina. Nah, di sini hadis ini justru ada yang bisa kita pelajari di sini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini melarang penjual belian atau transaksi jual beli dari fiddah ke fiddah, zahab ke zahab, perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali kalau ukurannya sama. Jadi dari dia 2 gram, di kita 2 gram. Dari dia 1 kilo emas, misalkan, wah keren ya, 1 kilo emas, dari kita juga 1 kilo emas gitu ya. Nah, itu harus seperti itu. Nah, kemudian wa amara antastari al-fiddah bizahab, seperti ini yang tadi. Kita bisa membeli fiddah dengan emas, kaifasina. Nah, ini qala fasa'alahu rajulun faqala yadan biadin. Faqala hadza sami itu. Kecuali kalau beda, ini tuh ikhtilaf berarti bukan emas dengan emas tapi fiddah dengan emas di sini, perak dengan emas. Nah, kalau di sini berbeda ya jenisnya, maka kaifashina boleh, itu mah gimana pun terserah ya. Cuman di sini ada yang nanya ini loh, ini ada yang nanya gitu, pasal rojul ya dan biadin gitu, fakolah kagak sama itu ya, jadinya harus ya dan biadin ya. Harus ya dan biadin gitu. Akhirnya ya dan biadin itu apa? Ya dan biadin ini adalah kondisi yang tadi transaksinya dalam satu majelis itu kontan gitu ya. Nah, ini ya mungkin saya tidak terlalu banyak ya biar nanti Pak pemateri yang ini. Tapi ini hasil kajian kita itu mengarah ke arah sini. Wafil hadis dalil ala wujubi tasawi fir ribawiyat. Jadi wajibnya kesamaan dalam ribawiyat idza kanat min jinsin wahidin. Jadi kalau dalam satu jenis yaitu harus tasawi, harus serupa, harus sama ukuran dan timbangannya ya. Kemudian wafi dalil ala jawazi tafadil ya. Ini dalil ini juga yang tadi hadis tadi itu merupakan satu dalil untuk bolehnya melebihkan tapi idah talafat ajnasuha kalau berbeda jenisnya di situ ya. Itu pun idah kanat makbudoh fil majelis, kalau dalam satu majelis ada transaksinya itu ya. Nah, ini saya nggak baca aja jadi banyak ya. Mungkin nantilah saya ambil dari ini kesimpulannya justru saya ambil dari Minhajul Muslim, dari kitab Minhajul Muslim, karena mualifnya juga mengutip hadis-hadis yang tadi. Ya, mungkin dari saya cukup ya sampai di sini. Ini nggak saya bahas saja, nanti lebih jauhnya mungkin bisa diperjelas. Tapi pada dasarnya setelah kita mengkaji dari Kamsa ini ternyata lebih cenderung ke arah tidak dijalankan program ini ternyata ya, tidak dijalankan. Tapi nanti kita lihat dari Pak pemateri Pak Repa Hudan ini bagaimana tanggapan atas hadis-hadis yang tadi ya. Barangkali ya keterbatasan ilmu saya ya karena bukan di bidangnya juga kan ya. Nanti Pak Repa Hudan bisa mengkoreksi di situ dan memberikan masukan ya. Transaksi yang seperti apa sih? Ada nggak transaksi yang kira-kira ini boleh gitu ya? Walaupun ya saya baca fatwa MUI juga ya, ada transaksi emas yang ditangguhkan, itu diperbolehkan ya, asalkan itu kalau saya telusuri jadinya pendapat Imam Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah ya dari situ. Nah, tapi ya saya ingin lihat mendengar lebih jelasnya dari Pak pemateri. Ya kalau ada bisa membantu, tapi ini bukan jadi tekanan harus ini harus benar dong, harus dibantu, enggak. Saya tidak ini, cuman kalau ada
ada yang memperbolehkan kemudian masuk ke kita gitu, ya udah nanti di kita, di kami, di Kamsa itu kita akan menjalankan program untuk arisan ini ataupun transaksi LM ya. Nah, entah itu bagaimana transaksinya, yaitu nanti kita minta masukannya dari ahli ya. Baik, dari saya terima kasih, seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dhani Suwandi MSD yang telah memberikan sambutan dan pemaparan yang luar biasa tentang transaksi emas dan logam. Assalamualaikum dulu kepada Bapak Aif Saifullah yang sudah hadir di dalam ruangan Zoom ini. Alhamdulillah sehat Pak Aif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kang Fahmi, mohon maaf terlambat. Setelah asar ada diskusi dulu. Ya. Silakan lanjut. Mohon maaf Pak, tadi dimulai Pak. Gak apa-apa, bagus. Saya ada diskusi setelah asar, lupa gitu. Ya nggak apa-apa. Memang tadi itu bukan materi Pak, tapi sambutan. Jadi boleh bisa dilanjut sambutan yang berikutnya. Gak apa-apa, keren. Udah cukup kayaknya. Ya. Tapi bolehlah sedikit ya. Ya. Sebelum pemateri berikutnya, kan pematerinya 2 dengan Ketua Kamsa. Mohon izin nih. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Umum Kamsa Kang Dhani beserta jajarannya, beserta pengurus lainnya yang saya hormati, narasumber pada pertemuan ini, majelis yang sangat mulia, dan para dosen yang hadir, serta ada juga mahasiswa yang hadir di sini. Pertama, saya menyampaikan salam dan apresiasi dari Ibu Dekan atas terselenggaranya kegiatan yang sangat bagus ini, bagian dari pembinaan terhadap internal pengurus maupun luar pengurus. Ini suatu pencerahan yang memang sangat baik. Selain itu, saya menyampaikan bahwa kegiatan ini harus menjadi kegiatan yang diistiqomahkan, Kang Dhani. Kenapa? Karena ini menjadi bagian terpenting dari visi misi UIN. Ya, di sana ada wahyu memandu ilmu. Hal seperti inilah kajian-kajian yang dimaksudkan wahyu memandu ilmu. Bagaimana pengembangan keilmuan ini tidak tercerabut dari wahyu. Bagaimana pengembangan keilmuan ini tidak terlepas dari dasar-dasar wahyu memandu ilmu. Tidak terlepas dari nilai-nilai wahyu memandu ilmu. Jadi wahyu ini harus menjadi sibgoh, harus menjadi pencelup terhadap pengembangan keilmuan. Yang akhirnya nanti ilmu ini tentu saja harus diimplementasikan ya. Tapi dalam pengembangannya ini harus sejalan, bahkan didasarkan kepada wahyu. Seperti halnya kita ketahui bahwa anggaplah ini islamisasi sains ya, mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, walaupun zaman dulu kita tidak mengenal pemilahan ilmu umum dan ilmu agama. Saya yakin semua sudah membaca tentang sejarah itu, bagaimana umat Islam di masa lalu bahwa mencari ilmu itu tidak dipilah-pilahkan. Bahkan seorang Ibnu Sina itu ahli dalam tafsir, ahli juga dalam hadis, tapi dia juga ahli dalam bidang kedokteran misalnya, Avicenna ya. Dan yang lainnya rata-rata semuanya ahli dalam bidang tafsir, dalam bidang filsafat, tapi ahli dalam keilmuan lainnya, termasuk Al-Biruni,
dan lain-lain lah. Saya yakin Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pada kenal. Kemudian karena perkembangan teknologi dengan permasalahan politik, akhirnya adalah sekularisasi gitu ya. Dan perubahan IAIN menjadi UIN, saya alhamdulillah menjadi saksi sejarah karena pada waktu itu saya di rektorat dan mendampingi terus Pak Rektor zaman Pak Nanat sampai ditandatanganinya perubahan IAIN oleh UIN. Saya salah satu dari sekian orang yang dibolehkan ya, dari sedikit orang ke acara di Gedung Merdeka itu peresmiannya. Dan alhamdulillah dengan demikian integrasi ilmu umum dan agama yang tanda kutip ya, dan kita ingin kembali ke masalah tidak ada pemilahan seperti itu. Dan pergerakan itu sama semangatnya, sama spiritnya dengan di IAIN yang lain, sehingga bergerak menjadi UIN. Cuma istilahnya yang berbeda-beda, metodenya juga yang berbeda-beda. Misalnya di UIN Kalijaga, Sunan Kalijaga, itu motonya integrasi dan interkoneksi, mengintegrasikan ilmu dan mengkoneksikan. Kurang lebih begitu. Di UIN Malang juga berbeda-beda, tapi semangatnya sama dalam rangka mengembalikan keilmuan yang berkembang di zaman keemasan Islam itu tidak ada lagi pemisahan-pemisahan. Yang ada itu hanyalah kajian-kajian pembidangan saja, tidak ada pemisahan-pemisahan. Karena itulah maka kajian-kajian seperti ini sangat penting, harus dikenalkan kepada mahasiswa bahwa pengembangan keilmuan itu jangan lepas dari akarnya. Untuk yang awal ini, langkah-langkah awal ini, yaitu setidaknya mengenalkan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu. Ketika kita menjelaskan tentang besi, ini ada dalam Al-Quran. Ketika menjelaskan tentang atom, ada dalam Al-Quran. Menjelaskan apapun, menginspirasi Al-Quran itu. Dan saya yakin dengan demikian, setidaknya langkah awal ini menjadi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa nanti bahwa Al-Quran itu adalah sumber dan inspirasi ilmu. Dan Al-Quran pada ujungnya adalah bukan sesuatu yang digaungkan oleh Barat bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Bukan seperti itu. Karena di Barat itu sampai sekarang begitu. Bahkan kalau Bapak nanti suatu saat bertemu dengan orang Barat, yang Kristen atau Nasrani ya, atau ateis, bahkan sekarang banyak ateis, kalau ngobrol Islam, ngobrol Al-Quran, itu masih sampai sekarang masih banyak mereka yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad. Nah, dengan berbagai keilmuan yang ada dikaji pada saat ini bahwa Al-Quran menjadi inspirasi keilmuan, bahkan membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Termasuk misalnya yang teori Big Bang, itu kalau ditarik, itu kan sangat Islami. Kemudian kita harus sering sharing mengenai kajian-kajian ini, dan tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan yang menemukan menemukan ilmu itu ternyata sangat relevan dengan Al-Quran. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan ada 3 tokoh gitu ya, yang tokoh ya ilmuwan, termasuk dari matematika, yang dia masuk Islam setelah apa yang selama ini jadi pertanyaan terjawab oleh Al-Quran. Jadi tokoh ini di kantornya dikasih Al-Quran, kemudian penasaran dibuka, dan kemudian surat apa saya lupa lagi karena bacanya satu kali nih, kalau satu kali suka lupa saya kalau angka-angka. Ketika masuk kepada Al-Baqarah ayat berapa lah ya, masih Al-Baqarah di terjemahnya, kemudian dia baru menemukan jawaban yang selama ini belum terjawab. Nah, dari sanalah dia bergetar dan kemudian datang ke masjid, kemudian berdialog dengan orang Islam yang ada di musola kampus. Kemudian setelah itu langsung dia syahadat, karena selama ini yang dia pertanyakan di dalam hatinya, dalam pikirannya, kemudian terjawab. Sangat ilmiah gitu ya. Jadi Al-Quran itu sangat ilmiah. Dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat ilmiah. Nah, karena itulah kajian-kajian seperti ini bisa memberikan pencerahan terhadap
mahasiswa, apapun jurusannya. Kita juga tidak bisa memaksakan, misalnya harus matematika gini, matematika cari dalam Al-Quran segala macam. Wah, dipaksakan begitu juga kita agak kesulitan. Tapi apapun lah, karena kita saintek dan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan saya share ini ke berbagai grup. Bukan saya berharap mereka harus ikutan, enggak juga. Tapi setidaknya mereka tahu. Pertama, saya sosialisasi, oh ini ada KAMSA, ada jurusan matematika. Gitu ya. Yang kedua, saya ini gerakan. Ini gerakan kita. Mereka mau ikut gabung dengan acara kita, mau tidak, enggak masalah. Saya ke mahasiswa di grup juga begitu. Pak, ini wajib tidak? Kata saya ini tidak wajib. Karena tidak relevan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tidak relevan dengan mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Tapi saya ini menganjurkan untuk gabung. Karena Anda Fakultas Saintek. Dan ini membuka wawasan dan akan mencerahkan. Dan ini yang menjadi distingsi UIN Fakultas Saintek dengan jurusan atau Fakultas Saintek di luar itu. Mereka tidak akan memahami seperti ini, berbeda dengan kita. Dan saya yakin kita mampu. Saya ingin KAMSA ini membuat tema-tema terus yang rutin. Mungkin sekarang tentang besi, berikut atom, berikutnya tentang kejadian alam, berikutnya kejadian manusia atau apa bayi ya gitu ya. Kan itu semuanya bisa digali. Dan saya punya buku mengenai itu, ada 3 buku setidaknya, tiga jilid ya, 3 judul, dan menarik semua gitu ya kalau kita baca. Masalah semut, masalah lebah, itu kan semuanya bisa diilmiahkan. Karena itulah saya berharap Kang Dani beserta tim ya, Kang Ahmad, tolong dibuatkan tema-tema itu dan dijadwal, dan ahlinya bisa kita cari gitu ya. Dan di internal Saintek pun ada beberapa yang bisa dijadikan narasumber. Di luar banyak, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Dan kondisi sekarang ini, kegiatan-kegiatan ini sebetulnya lebih mudah lagi dari sisi waktu dan dari fasilitas, dan tidak mahal. Hanya menyediakan kita link Zoom, udah jadi murah. Justru inilah yang harus kita lakukan, peluang-peluang yang sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan kondisi seperti ini dengan teknologi yang ada ini. Saya yakin ke depan bisa istiqomah, dan kalau istiqomah insya Allah ada hasilnya. Karena aktivitas amaliyah yang istiqomah inilah yang sesungguhnya yang paling berkualitas. Bukan melihat gaungnya besar kemudian besok kecil. Bukan seperti awan gitu ya. Ketika awan hitam besar, hujannya lebat, jadi banjir, luar biasa dahsyat kegiatan. Karena kegiatan dibanjiri oleh banyak orang. Itu seperti awan yang lebat. Tapi kita harus seperti matahari. Nah, gitu ya. Matahari itu dari mulai fajar, kemudian pagi bersinar terus panas ya. Dan setiap hari ya seperti itu terus istiqomah. Jadi tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nah, karena itulah mohon maaf kok jadi promosi Muhammadiyah, yang Muhammadiyah lambangnya matahari gitu ya. Tidak, lambangnya tidak awan mendung gitu ya. Maaf karena ini bukan promosi Muhammadiyah ya, karena saya bukan pengurus Muhammadiyah. Tapi ini kebetulan saja ya, saya jadi ingat ke sana. Maksud saya kegiatan kita tidak perlu gebiar gitu, tapi ada kegiatan yang istiqomah seperti ini. Yang mengikuti nggak apa-apa lah 30-an, 40-an, tapi itu istiqomah dan itu luar biasa. Jadi yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar ketika kita punya militansi. Dan tentu saja ada istiqomah di sana. Demikian Kang Dani, Kang Ahmad, sekretaris, dan banyak juga mahasiswa yang hadir semuanya, dan kepada narasumber kita pada hari ini, terima kasih pencerahannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, hanya Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
terima kasih Bapak Dr. Enes Haji Aib Saifullah yang telah memberikan pemaparannya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kajian yang berbeda ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemateri narasumber yang kedua. Ya, kita tahu tentang investasi emas itu di masa pandemi ini sangat menarik sehingga banyak sekali orang yang berminat untuk berinvestasi emas. Tetapi banyak yang tidak tahu bagaimana hukum secara syariat Islamnya. Ya. Bagaimanakah investasi emas logam yang diperbolehkan dan bagaimanakah investasi emas yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, nanti kita akan simak pemaparan dari narasumber yang kedua, yaitu insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Revan Huda MAG. Dengan ini kami persilakan dengan segala hormat. Saya silakan tafadhol ya Bapak Revan Hudan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dekan, Pak Aib Saifullah, dan yang saya hormati Ketua Kamsa, Pak Dani Suwandi, dan juga rekan-rekan, kawan-kawan semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Kamsa karena telah mengundang saya sebagai pemateri pada diskusi sore hari ini. Yang mudah-mudahan diskusi ini menjadi penyambung tali silaturahmi antara kita semua dan juga dapat memberikan keberkahan kepada kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, tema besar kita pada sore hari ini adalah terkait transaksi logam mulia. Dan saya ingin mulai terkait transaksi logam mulia ini dari sebuah kaidah fikih dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair ada sebuah kaidah bahwasanya tidak perlulah kita ingkari satu perbuatan atau satu amaliyah yang masih diperselisihkan di dalamnya. Akan tetapi yang perlu untuk diingkari adalah perbuatan yang memang sudah disepakati oleh para ulama namun dilanggar oleh umat. Kaidah ini saya rasa penting untuk disampaikan karena pada sore hari ini pembahasan kita di dalamnya itu ada hal-hal yang memang sudah disepakati oleh para ulama dan juga ada misalkan satu bagian yang masih diperselisihkan. Nah, jadi maksudnya ketika kita masuk ke ranah yang masih diperselisihkan, tidak perlulah kita nanti saling menghujat satu sama lain atau saling menyalahkan satu sama lain. Karena kita sudah paham bahwasanya dalam kaidah fikih, ketika ada satu permasalahan yang itu masih diperselisihkan, maka pintu toleransi sangat besar di sana. Pada masa Nabi Muhammad SAW pun pernah terjadi satu perbedaan di kalangan sahabat, di mana pada saat itu Nabi memerintahkan untuk salat asar ketika para sahabat sampai ke Bani Quraidah. Akan tetapi sebelum mereka sampai ternyata udah mau maghrib. Nah, di sana terdapat perselisihan para sahabat. Apakah kita harus mengikuti perintah Nabi secara apa adanya, secara letterlock bahwa kita sholat asar di sana walaupun waktu sudah lewat, atau Nabi memerintah itu maksudnya adalah supaya kita buru-buru ke sana. Dan ketika kita tidak bisa sampai ke sana pada waktu asar, ya maka kita sholat asar di jalan. Maka pada saat itu sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar di Bani Quraidah pada waktu maghrib. Dan setelah sampai kepada Rasulullah, maka perbedaan tersebut dimaklumi oleh Nabi. Karena dua-duanya disandarkan pada perkataan beliau. Hanya saja yang pertama secara letterlock, tekstual, sementara yang kedua adalah kontekstual. Nah, oleh karena itu, harapan saya adalah ketika nanti saya sampaikan pemaparan terkait pendapat para ulama, di mana apakah kredit emas itu diperbolehkan atau tidak, maka di situ adalah ruang ijtihadiyah, ruang perselisihan yang masing-masing dari kita sebaiknya bertoleransi dalam hal tersebut.
Oke, baik. Masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi luar biasa sekali pembahasan dari Pak Ketua terkait ayat dan juga hadis Nabi. Di sana sudah dijelaskan secara rinci. Terkait syarah makna hadisnya juga sudah dijelaskan secara rinci. Namun di sini saya ingin langsung masuk ke tinjauan fikih. Karena mengenai halal haram, maka masuknya itu adalah dalam ruang lingkup ilmu fikih. Sama seperti hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Dani tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati," dan seterusnya, sampai ujungnya itu adalah miflan bimiflin yadan biyadin. Apabila ada tambahan di situ, maka termasuk riba. Jadi apabila emas ditukar dengan emas, kemudian perak ditukar dengan perak, maka apabila ada tambahan di situ, maka masuk ke dalam pintu riba. Nah, untuk persoalan ini, yakni transaksi logam mulia yang sejenis, tambahan di dalamnya disepakati oleh ulama termasuk ke dalam riba. Apabila emas dengan emas, perak dengan perak. Itu sepakat para ulama bahwa keduanya termasuk ke dalam transaksi riba apabila ada kelebihan timbangan dalam transaksi tersebut. 3 gram emas ditukar dengan 2 gram emas, maka terjadi riba. 4 gram perak dengan 3 gram perak, maka terjadi riba. Itu sepakat para ulama. Oleh karena itu, saya mengambil rujukan dari Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, karangan Syekh Muhammad Zuhaili, bahwa para ulama dalam hal ini mensyaratkan 3 poin terkait transaksi logam mulia yang sejenis. Dalam hal ini perak dan juga emas. Yang pertama adalah al-mumatsalah, yakni sama beratnya, timbangannya sama. 3 gram ya dengan 3 gram walaupun karatnya berbeda. 4 gram dengan 4 gram dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah al-hulul. Al-hulul itu kontan. Jadi tidak boleh ada sistem penangguhan. Tidak boleh mengutang emas. Tidak boleh mencicil emas. Tidak boleh mencicil emas dengan emas, itu tidak boleh. Maksudnya kita menyicil satu emas, kemudian kita bayar cicilan itu menggunakan emas juga. Nah, itu tidak boleh. Termasuk ke dalam riba karena menyalahi syarat yang kedua yaitu hulul. Dan yang ketiga adalah at-taqabud. At-taqabud itu serah terima barang di majelis akad. Maksudnya emasnya harus ada di situ ketika transaksi, lalu diserah terimakan. Tidak boleh jual beli emas dengan emas, salah satu dari orang yang bertransaksi itu tidak membawa emasnya, itu tidak boleh. Walaupun jedanya sedikit, misalnya hanya berapa jam saja. Tapi ketika emasnya tidak ada di majelis akad dan akad dilangsungkan ketika itu, maka termasuk dalam riba. Karena tidak sesuai dengan syarat yang ketiga. Oke, jadi sampai di sini, ketika logam mulia itu yakni emas dengan emas, perak dengan perak, yang mana sejenis dua-duanya, maka ada 3 syarat. Dihilangkan satu syarat di situ, maka masuk dalam pintu riba. Sampai di sini saya kira sudah cukup untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah logam mulia yang tidak sejenis, yakni emas dengan perak atau perak dengan emas. Nah, di sini ada tambahan di hadis Nabi di belakangnya itu, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Apabila jenisnya berbeda, emas dengan emas, emas dengan perak atau perak dengan emas, maka itu silahkan saja, dalam hal ukuran tidak ada masalah apabila salah satunya berlebih. Tapi ada catatan di situ, idza kana yadan biyadin. Apabila dilakukan secara kontan. Nah, oleh karena itu para ulama mensyaratkan 2 di sana dikurangi. Kalau tadi 3, sekarang 2. Ketika berbeda jenis, emas dengan perak misalnya, maka yang syaratnya itu hanyalah satu adalah hulul, harus kontan, tidak boleh kredit. Yang kedua adalah taqabud, harus serah terima. Masalah timbangan bisa berbeda. Oke. Nah, sampai di sini para ulama sepakat. Berarti ketika ada yang tidak sepakat, ketika umat melakukan ini, misalnya melakukan transaksi riba seperti itu, maka itu masuk ke dalam perkara yang al-mujma'u alaihi, yang memang disepakati oleh para ulama. Dan itu penting untuk ditindak lebih lanjut, dalam arti misalnya kita mengingkari hal tersebut, entah pengingkarannya nanti bisa dalam bentuk perbuatan atau minimal dalam hati mengingkari yang paling lemah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kredit emas. Persoalannya adalah bahwa kredit emas di Indonesia ini bukan emas dengan emas, tetapi emas dengan uang rupiah. Misalnya kan itu yang jadi pokok permasalahannya. Ketika emas dengan emas, emas dengan perak itu sudah selesai pada masa lalu.
Akan tetapi ketika ada satu persoalan baru yang memang di zaman Nabi tidak ada, di mana uang kertas sudah ada dan emas itu tidak lagi sebagai alat transaksi, nah itu akan menjadikan satu permasalahan yang sangat besar kemungkinan ulama berbeda pendapat di situ. Nah, untuk yang pertama, saya akan bawakan pendapat yang mengharamkan kredit emas. Dalam arti pembelian emas tapi tidak kontan, tidak bulur. Nah, di sini ada satu pendapat dari lembaga fatwa di Saudi bahwasanya la yajuzu bai'udz dzahabi bil dzahabi walal fiddatu bil fiddati illa mislan bi mislin yadan bi yadin. Sawaun kana iwadani minal musalli am minal naqdi. Nah, jadi sama saja apakah pertukaran emas dengan emas itu nanti emas bentuk perhiasan atau dalam bentuk uang dinar. Itu menurut lembaga fatwa Saudi tidak ada perbedaan. Mau dilihat emas itu sebagai alat transaksi atau bukan, tidak jadi soal. Pokoknya ketika emas ketemu emas, maka harus yadan biadin. Harus sawaan bisawain. Harus tunai, harus juga sama ukurannya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam situ adalah wasawaun kana liwadani min warqil ban kanut, dan dimasukkan ke dalam cakupan makna emas adalah uang kertas. Nah, ini jadi lembaga fatwa Saudi sudah sangat tegas menyatakan bahwa ketika ada transaksi uang kertas salah satunya dan sedangkan yang lain adalah musolon, emas yang memang sudah dibentuk dalam bentuk perhiasan, itu sama saja harus yadan biadin. Jadi mereka tidak melihat emas sebagai apa, apakah alat transaksi atau sebagai perhiasan. Pokoknya ketika emas ketemu dengan uang rupiah, itu harus yadan biadin. Nah, kenapa mereka menyamakan antara uang rupiah dengan emas? Karena ilat ribanya itu adalah alat tukar. Maksudnya emas pada masa lalu adalah alat tukar di zaman Nabi, dan uang rupiah pada saat ini merupakan alat tukar di negara kita. Jadi ketika dua-duanya alat tukar, maka masuk ke dalam cakupan makna benda ribawi. Ilat ribawi terkait dengan logam mulia. Oleh karena itu tidak ada perbedaan menurut lembaga fatwa Saudi. Kemudian juga di sini saya tampilkan pendapat dari Syekh Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, di mana beliau juga cenderung bahwasannya uang kertas itu termasuk benda ribawi. Kenapa? Karena di sana ada nilai tukar, ada nilainya. Oleh karena itu disamakan dengan emas dan juga perak. Dan ini sesuai dengan pendapat dari madhab Hanafi. Jadi sampai di sini saya ingin katakan bahwasanya kelompok yang mengharamkan kredit emas alasannya adalah karena rupiah yang kita gunakan saat ini menempati posisi emas sebagai alat tukar di zaman Nabi. Jadi ketika emas bertemu dengan selain emas tapi masih benda ribawi, ini masuk ke tadi slide yang kedua, yaitu logam mulia tapi beda jenis, maka harus yadan biadin. Harus serah terima dan juga harus kontan. Sedangkan kredit kan tidak kontan. Oleh karena itu masuk ke dalam riba untuk pendapat yang pertama. Nah, namun setelah itu saya menemukan juga ada satu pendapat lain, yakni pendapat yang membolehkan kredit emas. Kenapa mereka membolehkan kredit emas? Karena melihat emas sebagai perhiasan, bukan alat tukar. Kembali ke ilat riba yang tadi, bahwa dalam kaidah fikih itu ada al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung dari ilatnya. Ketika ilatnya tidak ada, maka hukum itu juga tidak ada. Nah, dalam hal ini, emas yang dulu adalah alat tukar sebagai ilat dari transaksi ribawi karena dia adalah alat tukar, sekarang sudah tidak berlaku penyebab itu, ilat itu. Kenapa? Karena di kita di Indonesia tidak boleh menggunakan emas sebagai alat tukar. Alat tukarnya sudah ada rupiah. Nah, oleh karena itu emas tidak bisa lagi dikatakan sebagai alat tukar. Kalau tidak bisa dikatakan sebagai alat tukar, maka sifat ribawinya yang melekat padanya, yakni alat tukar, juga sudah hilang. Dan ketika sifat ribawinya sudah hilang, maka emas bukan lagi termasuk benda ribawi. Dan ketika tidak termasuk benda ribawi, maka transaksinya pun tidak akan terkait dengan riba, gitu. Tidak terikat dengan aspek-aspek riba, tidak terikat dengan dua syarat yang tadi telah dibacakan. Jadi mau kredit silakan, mau tidak yadan biadin juga
Silakan gitu. Ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah dan juga kemudian nanti diikuti oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya. Jadi kalau pendapat yang kedua ini gampangnya adalah kenapa boleh kredit emas? Karena emas bukan lagi sebagai alat tukar, akan tetapi sebagai perhiasan biasa seperti perhiasan yang lain. Jadi emas bukan termasuk benda ribawiyah. Gitu. Nah ini pendapat yang mengatakan boleh dengan alasan karena melihat emas sebagai perhiasan, bukan sebagai alat tukar. Nanti ada lagi pendapat dari kebanyakan kalangan mazhab Syafi'i. Di sini saya kutipkan dari 3 kitab. Yang pertama Hasyiah al-Qulubi, kemudian juga Al-Asbah wan Nadhair, dan kemudian juga I'anatul Talibin. Bahwa menurut kelompok ini, kredit emas itu boleh, tapi bukan melihat dari posisi emas sebagai alat tukar atau bukan. Tapi kredit emas itu boleh karena mereka tidak melihat adanya kesamaan sentral antara uang kertas dan juga emas. Jadi dalam mazhab Syafi'i, riba itu dalam masalah nukut, dalam masalah tukar-menukar, alat tukar, itu hanya terbatas pada emas dan perak. Adapun fulus itu kan logam lain yang digunakan alat tukar selain emas dan perak, itu tidak termasuk ke dalam benda-benda ribawi. La riba fil fulus. Tidak ada riba dalam logam selain emas dan juga perak. Fayajuz bai'u ba'dihha bi wa'din mutafadilan wa ila ajalin. Nah, makanya boleh ketika menukar uang kertas, uang logam selain emas dengan uang logam lain juga yang selain emas, itu boleh-boleh saja, mau secara kredit atau juga mau jumlahnya tidak sama, itu tidak akan jadi masalah karena dia tidak terikat pada aspek-aspek riba. Karena uang di sini menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali tidak termasuk ke dalam barang ribawi. Kemudian juga di kitab I'anatul Talibin Muhammad Syafa'adiyati di situ juga dijelaskan ilat riba fi jauhariyatus saman, bahwa ilat riba di dalam masalah nukut adalah jauhariyatus saman, yakni nilai intrinsik dari alat tukar itu. Fala riba fil fulus wa in rujat. Maka tidak ada riba dalam masalah uang walaupun sudah berlaku. Maksudnya sudah dijadikan alat tukar di satu daerah. Kenapa? Karena emas itu punya nilai intrinsik di situ. Apabila emas dihancurkan, dinar dihancurkan, maka kepingan-kepingan dinar itu masih bisa diperjualbelikan. Masih ada harganya. Namun tidak demikian dengan yang namanya uang kertas atau uang rupiah. Ketika disobek atau dirusak, ya sudah selesai urusannya. Tidak ada harganya sama sekali. Oleh karena itu, di sana tidak ada jauhariyatus saman di uang kertas itu. Makanya menurut pendapat yang asal dalam mazhab Syafi'i, transaksi uang dengan emas itu tidak terikat dengan transaksi ribawi. Jadi silahkan saja mau kredit dan silahkan saja misalnya tidak sama bilangannya. Gitu. Jadi sampai di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah melarang. Yang kedua adalah membolehkan. Tapi yang membolehkan ini ada 2 lagi alasannya. Yang pertama melihat kondisi emas sebagai perhiasan, bukan sebagai alat tukar. Dan yang kedua adalah melihat uang tidak bisa menempati posisi emas. Ini muncul dari kalangan mazhab Syafi'i, tapi yang asal. Berarti ada pendapat yang muqabil asal yang berpendapat lain. Maksudnya pendapat yang tetap mengharamkan transaksi emas dengan nilai alat tukar lain selain emas apabila tidak pantan. Tapi itu pendapat yang lemah dalam pendapat yang bukan yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Yang paling sahih adalah yang tidak mempermasalahkan itu. Nah, oleh karena itu sampai di sini saya ingin katakan bahwa dalam persoalan kredit emas itu tidak ada kata sepakat di kalangan ulama terkait keharamannya. Karena ini tinjauan syariat Islam atau ajaran Islam, maka penting untuk dibacakan semuanya. Karena syariat Islam itu kan mencakup tidak hanya satu mazhab saja. Nah, oleh karena itu, di sini kita sudah tahu bahwasanya kredit emas termasuk perkara al-mukhtalafu fihi, adalah perbedaan ulama di dalamnya. Dan apabila ada perbedaan ulama di dalamnya, ya berarti kita tinggal memilih mana yang lebih cocok atau mana yang lebih sesuai dengan kita. Hanya saja catatannya adalah ketika kita melakukan pilihan itu, kita tahu di mana rujukannya. Akan berbeda orang yang memilih satu pendapat ulama, kemudian mengamalkannya, dan orang yang mengamalkan tanpa tahu pendapat
atau argumentasi dari amaliyah yang ia lakukan. Itu kan nilainya berbeda. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan transaksi kredit emas, paling tidak kita tahu ada ulama yang membolehkan. Masalah itu nanti apakah ada yang berpendapat lain, kita kembali ke kaidah yang tadi. La yunkarul mukhtalaf fihi. Tidak usah diingkari permasalahan yang memang masih ikhtilaf di dalamnya. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan pada sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Revanuddin yang telah memberikan materinya, cukup memberikan pencerahan kepada kita semua ya tentang bagaimana transaksi emas tentunya di kita di Indonesia yang uang tukarnya berupa kertas ya. Baik, untuk cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan para Bapak, Ibu, peserta alumni, dosen yang mau bertanya, silakan diberikan waktu untuk bertanya. Ada yang lain? Ya. Kalau nggak ada, saya mengawalilah memancing yang lain ya. Sandra Pak. Mohon izin Pak Ketua Kang Dani. Ini di dosen Fakultas Sains dan Teknologi ini ada arisan logam mulia. Mas ya. Banyak dosen yang terlibat. Mungkin lebih dari 50% ikutan. Terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan senang kalau arisan. Ini arisannya logam mulia, emas antam ya. 3 atau 5 gram ya, saya lupa lagi. Dan ada 2 pertanyaan dari kasus ini. Yang pertama tentang arisannya sendiri. Apakah arisannya sendiri bisa dihalalkan? Mohon ada penjelasan Kang Repa untuk kita semua, karena masih terjadi polemik, karena itu mohon dipetakan apa titik-titik polemiknya. Kemudian yang kedua, masalah logam mulia atau emas yang diarisankan. Nah, jadi gitu ya. Karena kan harganya memang fluktuatif. Fluktuatif dalam pengertian minggu ini harganya sekian, pas nanti kita bayar arisan harganya sudah naik, kadang-kadang turun. Nah itu kan bisa itu. Walaupun memang yang ada di Fakultas Saintek, kalau nggak salah mengamati, ketika harga emas turun, sebelumnya harganya tinggi, bahkan itu bisa dikembalikan. Oh ini kelebihannya, gitu ya, karena waktu beli harga emasnya tinggi. Waktu kita bayar arisan, harga emasnya tinggi. Ketika kita bagian nerima emas itu, giliran kita dapat emas itu, sedang harganya rendah. Berarti di awal kita ada kelebihan. Secara teknis saya kurang paham, tapi gambaran umumnya begitu. Atau mungkin Kang Repa sering mengamati yang begitu, mohon penjelasannya agar kita semakin mantap dan arisan LM di Saintek semakin masif. Soalnya ibu-ibu ada yang pasangnya 3 sampai 4 nama gitu ya. Ada yang 3 nama, banyak yang 3 nama Kang Dani. Atau jangan-jangan Kang Dani juga ikutan ya. Kang Ahmad ikutan kelihatannya nih. Alhamdulillah saya belum, Pak. Oh belum. Jadi ini memang harus dikaji mendalam. Terlebih apalagi kalau lebih jauh ya. Tadi itu penjelasan dari Kang Repa itu menampilkan hadis sedikit tapi ke intinya gitu ya. Jadi agak menusuk nih. Jadi luar biasa. Jadi menurut saya simpel penjelasannya dan mengundang banyak pertanyaan karena memang sangat
menarik karena ini kejadian dalam sehari-hari kita. Begitu Ustaz Pak Hudan, terima kasih dan mohon penjelasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kali ya ke Pak Revan, kita lemparkan pertanyaannya. Langsung dijawab. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya pengen dijelaskan dulu ya skema arisan emas di UIN Bandung itu seperti apa gitu. Karena kan dalam kaidah al-hukmu far'un an tasawwurihi. Jadi hukum itu adalah kelanjutan ketika kita tahu apa yang dihukumi. Jadi jangan sampai nanti yang saya pahami itu arisan seperti apa, sementara pada kenyataannya arisan di UIN Bandung itu adalah seperti apa gitu. Jadi mohon dijelaskan terlebih dahulu simpelnya seperti bagaimana tuh arisan emas itu. Aduh, di sini ada ibu-ibu enggak ya? Yang terlibat? Yang paham mungkin Kang Afad ya? Kang Afad mungkin. Saya ikutan, tapi saya jujur tidak pokoknya Pak ikutan. Oh iya, ingatkan ya, tagih ya, ya. Tapi tiba-tiba sudah kebagian semua. Pak katanya program ini sudah beres. Ini ada kelebihan sekian puluh ribu gitu ya. Oh gitu. Oh ya, terima kasih gitu aja. Saya tidak karena saya sangat percayalah dengan ibu-ibu desa Entek dan saya ingin berpartisipasi, ikut menyemangati dan kata ibu-ibu insya Allah ini aman gitu ya. Oh ya, ikutan aja. Nah, begitu sekarang ada kajian ini, saya ingat, wah kata saya, nah ini mungkin Kang Ahmad, mungkin ada nyonya ikutan atau siapa gitu. Secara teknis bagaimana saya sendiri. Pokoknya ada tagihan bayar, saya tidak begitu detail. Tapi memang ketika kita bayar itu bisa berubah harganya. Misalnya bulan ini, oh harga emasnya Pak katanya tinggi, jadi bayarnya sekian. Oh ya boleh. Pas suatu saat Pak sekarang sedang turun, jadi bayar sekian. Beres. Nah, nanti ketika bagian saya dapat, nah itu saya nggak tahu apakah sedang tinggi atau turun, tapi di akhir program ketika beres semua kebagian, itu pernah ada pengembalian karena kelebihan. Dalam arti ketika di awal-awal itu emas sedang tinggi gitu. Sehingga pas terakhir diakumulasikan kok jadi kelebihan kan. Itu yang saya pahami. Wallahu alam, Pak Ahmad mungkin istilahnya bisa ditabuh gitu, tabuh. Atau ibu yang lain di sini saya nggak tahu nih. Bu Heni, ikutan Bu Heni? Saya nggak tahu. Begitu Ustaz, saudara Pak, saya detailnya tidak terlalu paham, tapi gambarannya itulah. Atau ada Bu Ida? Silakan siapa ya? Pokoknya kurang lebih begitu, saudara Pak. Bangga. Jadi mungkin mengumpulkan uang dulu gitu, kemudian dikocok nih siapa yang menang bulan ini, lalu dibelikan emas untuk orang itu. Betul. Gitu, kan? Ya. Arisan biasanya lah gitu ya, arisan. Ya begitu. Untuk seperti itu berarti apabila kita mengacu pada pendapat yang memang mempermasalahkan, maksudnya mempermasalahkannya itu di segi akadnya, itu kan harus jelas ketika kita ngasih uang arisan itu tuh akadnya apa? Apakah kita ngasih itu uangnya sebagai uang akad hibah? Kita kasih uang akad hibah, kemudian dikumpulkan, lalu hasil uang itu dibelikan emas. Dan nanti emasnya itu juga dihibahkan ke perorangan yang dapat. Jadi maksudnya ada dua akad di situ. Pertama adalah akad hibah dari yang ngasih duit ke lembaga pengelola arisan. Berarti kan sudah berpindah haknya itu dari yang tadinya uang masing-masing ke uang lembaga pengelola arisannya. Tapi dengan akadnya itu akad hibah. Nah kemudian nanti dari uang akad hibah itu baru dibelikan ke emas. Nah setelah emas itu nanti kan milik si lembaga itu yang tadi. Nah dari lembaga itu kemudian dihibahkan lagi ke pemenang.
Nah, kalau dalam masalah seperti itu saya rasa tidak ada masalah ya. Karena maksudnya niat awalnya itu akadnya adalah menghibahkan gitu. Jadi tidak terjadi masalah apapun di situ. Beda urusan kalau misalnya akadnya itu adalah beli emas. Jadi saya misalnya ngasih uang ini, uang arisan, akadnya itu adalah saya beli emas. Tapi nanti dikasih emasnya ketika saya menang gitu. Nah, itu akan jadi masalah bagi ulama yang mensyaratkan adanya hulul dan adanya takobud. Karena kan saya ngasih uang di situ, tapi emasnya kapan saya dapatnya? Itu kan jadi permasalahan. Nah, oleh karena itu mungkin cara yang lebih aman adalah menggunakan akad hibah. Jadi gimana cara yang lebih aman? Seperti ini ada dua ini ya. Sepertinya saya salah akad gitu. Begitu Kang Dani, jangan ketawa Kang Dani, ini saya sudah ikut setahun lebih ini. Ya, jadi cara yang aman itu adalah Bapak akadnya akad hibah ke panitia gitu. Ini saya kasih uang gitu, hibah, saya hibahkan uang, terserah panitia nanti mau dibeliin apa gitu. Walaupun di belakang kita tahu nantinya itu akan dibelikan emas gitu. Tapi kan dalam masalah syariat, dalam masalah muamalah, hibah akad itu sangat berperan penting. Ketika akadnya salah, maka jadinya nanti masuk ke bab yang lain gitu. Jadi di bab hibah itu kan misalnya saya hibahkan uang ini ke ke panitia arisan. Nah, setelah itu nanti mereka belikan emas, itu urusan mereka gitu. Dan kemudian karena ini arisan emas, dibelikan emas. Nah, setelah emasnya ini ada, berarti kan emasnya sekarang jadi milik panitia karena uangnya sudah dihibahkan ke panitia. Sudah dikuasakan ke panitia. Nah, kalau begitu nanti panitia tinggal menghibahkan saja. Menghibahkan emas tersebut ke pemenang dari arisan. Jadi bermainnya di akad. Akadnya itu bukan akad jual beli, tapi akadnya adalah akad hibah. Hibah dari anggota ke panitia, kemudian dihibahkan lagi oleh panitia ke pemenang. Gitu. Saya rasa kalau jalannya seperti itu tidak ada masalah, karena tidak ada Ya. Nah, selama ini yang saya pahami ini, harga emas bulan ini berapa? Misalnya 5 gram itu jatuhnya berapa ratus ribu, misalnya, taruhlah supaya gampang lah, 1 juta. Nah, dari 1 juta ini kemudian yang ikut arisan bayarlah 1 juta gitu ya. Kemudian oleh pengelola diberikan emas, diberikan kepada yang menang. Jadi waktu itu akadnya kelihatannya ya arisannya arisan beli emas gitu. Tidak ada akad hibah. Kalau hibah bahkan nih saya ngasih gitu ya tadi ya, ngasih ke panitia, panitia mengumpulkan, mengkolek, kemudian membelikan, kemudian diberikan kepada yang menang. Tapi saya sendiri ini mungkin kalau begitu ada yang salah. Saya akadnya tidak akad hibah, sama akad arisan saja. Dalam konteks ini beli emas, tapi dengan cara arisan. Suatu saat saya akan kebagian. Jadi bukan akad hibah gitu. Nah, ini harusnya pengelola arisan LM ini hadir, lupa Kang Dani ya, harusnya dihususkan gitu ya. Iya, betul, Pak. Saya tidak baru ngeh nih. Ya oke, saya nanti akan sampaikan seperti itu. Setidaknya konsul ke Ustadz Repa, tolong bagaimana nih akadnya supaya betul-betul halal gitu ya. Terima kasih Ustadz Repa. Jadi hibah saja ya, lebih aman. Oke, ini mendasar menurut saya. Seperti halnya kita nyimpen uang di bank gitu ya. Itu kan di akad atau pinjam ke bank ya. Kalau itu insya Allah semuanya udah paham. Tapi kalau yang arisan logam mulia ini yang memang saya akadnya sepertinya belum ke sana kita ini. Terima kasih Ustaz Repa. Bangga yang lain. Mohon maaf, jadi Ustaz Repa saya sekalian ini ya nyambung ke Pak Aep. Ini ada di chat sih sebenarnya, tapi saya nggak yang di chat di situ. Kalau tadi menanggapi yang akad hibah itu ya, akad hibah, jadi tadi itu diakadkan hibah gitu ya, terus dari situ nanti panitia membelikan, kemudian dihibahkan balik gitu ya. Nah, secara akad hibah itu kalau kita pahami itu dia akan lepas jadinya kan, tidak ada sangkut pautnya dengan yang pemberi hibah sebetulnya. Nah, dengan seperti itu
itu kemungkinan untuk menjurus ke kecurangan itu sepertinya agak besar ya. Karena mereka memanfaatkan akad hibah itu sebagai alasan bahwa dia bisa menggondol uang yang dihibahkan sebenarnya. Jadi kalau ini akadnya udah tertulis hibah, kemudian kita misalkan sebagai panitia nih Kamsa ya, Bang Fahmi, Kamsa, kemudian kita ambil aja udah langsung bawa kabur gitu kan. Nah, terus mereka nuntut gitu. Ya, kita udah lepas sebenarnya. Kenapa dituntut? Nggak harus dituntut sebenarnya panitia ini. Kenapa? Karena akadnya kan akad hibah gitu. Nah, gimana kalau kita punya tanggapan seperti itu, Pak Ustadz Repa ini? Langsung saja ya? Ya, langsung saja silakan. Oke. Ya, memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dhani, ketika akadnya akad hibah, ya maka lepas sudah kepemilikan dari pemilik uang itu. Jadi kemungkinan untuk adanya penipuan, penggelapan dana itu sangat terbuka dan bahkan memang itu dilegalkan dalam syariat karena sudah akad hibah. Nah, oleh karena itu kembali ke pertimbangan tadi, apabila memang misalnya orang-orangnya sudah terpercaya, maksudnya sudah kenal dengan baik dan kemungkinan untuk bisa melakukan hal seperti itu kecil, ya bisa saja yang tadi itu dipraktekkan dengan apa ya, dengan kondisi saling percaya gitu, menggunakan saling kepercayaan. Akan tetapi ketika dirasa memang khawatir hal tersebut terjadi, ya berarti memang beresiko gitu, itu sangat beresiko untuk adanya penggelapan dana. Karena tadi kan maksudnya itu adalah bagaimana supaya tidak masuk ke dalam pintu riba, misalnya kan itu fokusnya tadi. Lalu kemudian saya tawarkan solusinya adalah dengan akad hibah. Tapi ternyata ada celah di situ, akan berpotensi pada yang namanya penggelapan dana dan lain sebagainya, bahkan itu dilegalkan dalam syariat. Iya, memang betul. Itu adalah resiko yang akan dihadapkan ketika kita melakukannya dengan akad hibah. Tapi kalau misalnya tidak dengan akad hibah, berarti kembali ke perdebatan ulama yang tadi. Misalnya silahkan saja dengan akad jual beli, tapi kita mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i yang asoh yang tadi, di mana uang itu bukan termasuk transaksi ribawi, karena tidak bisa disamakan dengan emas dan perak. Itu mungkin lebih aman, tapi paling tidak kita tahu jalur pengambilan hukumnya adalah melalui dari pendapat mazhab Syafi'i, di mana uang sudah kehilangan ilat ribanya. Uang itu tidak termasuk ke dalam benda ribawi lah, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak Ustadz, ada yang bertanya lagi ini dari Muhammad Sifa Irfani di chat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya apabila terjadi kesalahan dalam pemahaman saya. Mohon diluruskan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Sifa Irfani, mahasiswa Bandung. Berkaitan dengan maksud emas sebagai perhiasan tadi, apakah tidak boleh diperjualbelikan kembali, menukarkan ke uang kembali setelah kita membeli emas dengan niat membeli sebagai perhiasan? Jadi pertanyaannya, apakah si emas ini apakah boleh atau tidak diperjual kembali dengan uang kembali ditukarkan? Nah, bagaimana pendapat dari Ustadz Revan? Oke, karena tadi pertanyaannya itu terkait dengan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, yang mana emas dianggap sebagai perhiasan, berarti sah dengan jual beli baik yang kredit ataupun yang kontan. Lalu ketika ditukarkan kembali, maksudnya ditukarkan kembali itu dijual lagi yang tadinya kita sudah beli emas, misalnya entah dengan cara kredit ataupun dengan kontan, lalu kita jual lagi emasnya dengan uang gitu, menjual emas lagi setelah kita beli emas, kemudian kita jual emas itu. Ya saya rasa tidak ada masalah apa-apa, karena itu kan jadi akad yang baru, akad jual beli yang baru. Jadi pertama kita akadnya akad beli, kemudian yang kedua adalah kita akadnya akad menjual. Akan tetapi dengan catatan, kalau mau kredit ya pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tadi gitu. Sementara kalau kontan tidak ada masalah untuk semuanya.
Ya itu kalau kontan tidak masalah, berarti tidak apa-apa. Ada lagi pertanyaan untuk selanjutnya? Nah, kalau tidak ada, waktu sudah menunjukkan 17.41. Masih ada pertanyaan tentang kajian logam mulia? Ya, kalau tidak ada, kita tutup saja kajian kali ini. Pada pertemuan sore hari ini, kita waktu sudah 17.41. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara kajian intelektual dan spiritual divisi intelektual dan agama Kamsa. Kita tutup acara kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengisi absen, dan insya Allah dari panitia ada apresiasi dengan mengirimkan sertifikat ke emailnya masing-masing ya, dengan cara mengisi absen terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ustadz Dani, Ustadz Irfan Huda, dan Pak Aep Saifullah yang sudah hadir pada kajian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repa. Ya, terima kasih Pak. Ustaz Repa, non-star. Nanti kita diskusi lagi ini aktual soalnya. Mohon maaf kalau penjelasannya masih kurang ya. Soalnya bisa mengguncang ibu-ibu arisan di dosen Saintek nih. Adain lagi Pak di Saintek Pak. Iya, saya lupa, saya nggak ngeh ke sana. Kalau ada yang pengelola arisannya dihadirkan gitu ya. Ini yang saya lupa gitu. Karena nggak concern aja. Yang penting saya ikutan ini aja tadi gitu ya. Saya tertarik dengan ini, menyebarkan ke yang lain. Ini sudah berlangsung berapa tahun ya? Lupa saya. Saya juga ikutan. Biasalah ibu-ibu Pak ikutan. Ya boleh gitu kan. Kalau saya oleh ibu-ibu tidak bisa menolak Ustaz. Susah gitu ya. Kalau sudah menolak ke ibu-ibu bahaya ini. Jadi ya ikutan. Tiap bulan saya diingatkan, Pak katanya bulan ini sekian bayarnya. Dan itu bisa berubah-ubah tiap bulannya. Sesuai dengan harga emasnya gitu ya. Nah maksud saya nanti bagaimana ketika emas sedang turun, sedang naik. Tapi di akhir, ada selisih gitu ya. Pak katanya ini kelebihannya sekian puluh ribu gitu ya. Karena dari fluktuasi harga emas gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi ketika saya mungkin sedang di awal bayar tinggi, pas saya dapat, harga emasnya rendah gitu ya. Nggak tahu saya bagaimana ininya ya. Tapi ini bisa kalau ikutan, ibu-ibu bisa terguncang. Dan saya pun harus istighfar dari sekarang kalau memang itu salah gitu ya. Harus istighfar karena akadnya bukan hibah gitu ya. Tapi tadi akad hibah itu ada celah orang untuk tidak baik tadi ya, kata Kang Dani, karena hibah udah aja dibawa kabur gitu ya. Itu bisa begitu gitu ya. Tapi kita kan karena saling kepercayaan dan tidak akan kemana-mana, kita kan antar pengelolaan juga dosen-dosen gitu ya. Tapi kalau satu lembaga tertentu di luar kampus misalnya, ini memang bisa bahaya. Jadi artinya tidak terlalu bermasalah, hanya untuk mengamankan kehalalan kita pakai akad itu. Nampaknya perlu panitianya berkonsultasi ke Ustaz Repa ini agar syar'i ya. Oke. Terima kasih Ustaz Repa. Ya. Ini kalau diskusi bisa terus. Ya, terima Oke, kasih. jadi Kang Dani gimana follow up-nya ini? Ya nanti Pak dirapatkan lagi Pak. Saya sebenarnya juga awalnya ngelihat dari sains ya. Kalau di sains kan dosen-dosen udah ngelaksanain ya. Ini kita udah tutup mata lah tentang hukum gitu loh. Ada dosen yang udah ngikut, ya udah kita ikutin, adain nih. Tapi ternyata pas di raker ada yang bermasalah,
Ya udah kita tinjau ulang aja studi literatur gitu. Terus dari situ datangin ahli, ya udah kita lihat nanti bagaimana follow up dari kegiatan Ya, ini ya, di ya. raker berikutnya. Lah, sudah ada ahlinya Ustaz Repa ya. Ya. Sudah memberikan pencerahan dan berpikir. Setidaknya untuk saya sendiri ya udah hibah gitu ya. Ya, Tapi saya ganti nanti akan akan bicara ya ke ganti akan Pak. persoalannya. Nanti panitianya ngehibahin ke saya nanti. Itu yang masalah itu. Kalau sudah hibah enak aja katanya ini. Ini yang masalah ini. Aduh, mungkin Iya. juga banyak lembaga yang begitu karena merasa dari syar'i tidak apa-apa dibawa kabur. Banyak kan lembaga yang membawa kabur uang, termasuk lembaga keislaman. Saya di awal-awal reformasi, itu saya ada lembaga keuangan bawa kabur uang dijumlahkan miliaran, termasuk uang saya nggak gede gitu. Tapi artinya jangan-jangan punya itunya begitu. Akan Gitu. Dihibah gitu. Tapi kalau saya dulu anggapannya wah mungkin dia punya anggapan itu yang kelompok mohon maaf yang NII DII yang itu ya, yang halal harta dari yang lain gitu dibawa kabur gitu. Karena memang lembaga itu ada dalam tanda kutip afiliasi ke sana. Luar biasa. Yaitu pengalaman saja. Oke, sampai mau maghrib tidak akan bubar-bubar ini Saudara Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Repa atas kehadirannya dan materinya Pak Repa. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, saya juga pamit. Saudara Pak, jazakumullah ya. Ya, silakan.